Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam sudah, Pak. sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya, nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini, termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan uang senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah. Lalu seperti apa kepercayaan publik terhadap hakim? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam Bang Boy, apa kabar? Malam, kabar baik. Saya di Semarang ini. Oh, di Semarang. Luar biasa, saya pikir di Jepara nih. Justru itu dalam rangka menelusuri. Dalam rangka menelusuri ya. Tanggal dari teman-teman wartawan tanggal 17 April gitu. Dan tanya ke saya langsung jawab kalau ini tidak editan dan melihat situasinya itu benar gitu. Terus teman-teman nampaknya saya menyarankan untuk konfirmasi pada Pak Kapus Penkum dan dapat dijawab hari ini. Sebenarnya setahu saya teman-teman sudah sejak kemarin konfirmasi begitu. Tapi ya udah langsung direspon Pak Kapus Penkum bahwa itu benar. Berarti benarlah ketika tanggal 17 itu sudah beredar kok di teman-teman wartawan Kejaksaan Agung, saya tahu karena saya diberitahu oleh mereka gitu. Masih. Nah, kemudian terkait temuan ini sebenarnya angka 5,5 miliar rupiah di kolong kasur disembunyikan. Mas Boy, jangan-jangan Bang Boy udah tahu dari sebelumnya nih? Enggak lah. Jadi gini, saya justru memberikan apresiasi pada tim Kejaksaan Agung atas upaya ini. Kan hakim yang tadinya bisa jadi mengelak, jadi tidak bisa mengelak gitu, karena ditemukan bukti itu. Dan yang Pak Juyamto itu kan justru kejadiannya juga lucu. Tasnya dititipkan Satpam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Sebelum beliau berangkat ke Kejaksaan Agung. Seakan-akan kan bisa jadi itu hilang tuh, nggak ketahuan di mana, digeledah di rumah kan nggak ada, bisa jadi.
Tapi satpamnya itu ketakutan dan dia bahkan sehari kemudian datang ke Kejaksaan Agung membawa tas itu, ternyata ada juga dolar Singapura itu berapa lembar dan ada rupiahnya gitu, ada handphonenya juga gitu. Nah, dengan demikian paling tidak 2 hakim ini sudah tidak bisa mengelak lagi karena urutannya jelas gitu. Dan tinggal yang 1 hakim lagi yang mungkin ada rangkaian lagi yang belum kita ketemukan. Tapi ketua pengadilan kan sampai sekarang katanya masih bungkam gitu. Padahal 3 hakim yang menyidangkan perkara ini sudah mengaku uang itu alirannya dari mana gitu. Nah, tapi wakil ketua yang sekarang jadi ketua pengadilan Jakarta Selatan, informasi dari Kejaksaan Agung kan belum mengaku. Nah, itu saya beri apresiasi teman-teman penyidik bagaimana mereka bisa melacak itu. Bisa jadi ya kalau kita anggap ini seperti film Amerika kan bisa melacak dari pesawat, itu dicek CCTV-nya bahwa tas hitam itu, koper yang ada rodanya itu. Nah, terus kemudian dilacak lagi ke Bandara Semarang misalnya turun, terus ada yang bawa. Buktinya bagaimana sampai ketemu di rumahnya, bahkan sampai bisa tahu dibawa ke rumah itu gitu kan. Dan akhirnya orang-orang yang di dalam rumah juga mengakui dan disembunyikan di bawah kolong ranjang dan di dalam karung gitu. Kalau itu tim kejaksaan tidak hebat dalam rangka memantau dan menelusuri, nggak mungkin ketemu itu gitu. Jadi ini kita berikan apresiasi lah kepada tim penyidik Kejaksaan Agung yang mampu melacak itu dan kemudian tidak bisa mengelak. Nah, ada juga ini faktor istilahnya Tuhan atau dalam pengertian ini campur tangan ketika kemudian Satpam Pengadilan Jakarta Selatan itu ketakutan dan menyerahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung gitu. Jadi 2 sudah kepegang gitu. Dan katanya lawyernya itu juga kemudian juga mengakui memang menyerahkan begitu. Jadi ini yang menurut saya memang sesuatu yang perlu kerja keras, tapi sisi lain ya kita prihatin begitu sudah. Saya juga melacak Hakim Ali Muhtarom itu dulu lulusan perguruan tinggi swasta di Jombang. Kata teman-temannya seangkatan juga tidak menonjol, bukan aktivis, juga tidak terlalu pinter gitu. Terus kemudian jadi pengacara di Semarang juga nggak banyak yang kenal gitu. Terus kemudian saya lacak kuliah S2 di Semarang, saya cek ke dosennya memang dia kuliah S2, tapi juga tidak menonjol gitu. Nah, bagaimana mungkin ini bisa lolos rekrutmen untuk jadi hakim tipikor dan sudah 2 periode lagi. Sebelumnya di daerah Indonesia Timur, terus kemudian periode kedua pindah Jakarta Pusat yang kasus-kasusnya besar-besar gitu. Nah, ini yang perlu juga istilahnya evaluasi bahwa rekrutmen ini kok bisa lolos begitu. Bagaimana besok mencari hakim yang berintegritas, yang juga punya kapasitas, kompetensi begitu, sehingga kemudian kita mengharapkan akan mendatangkan keadilan. Ini harusnya kan hakim ad hoc tipikor itu memberikan contoh untuk tidak korupsi, mampu mendeteksi kasus korupsi yang jelimet atau rumit dan kemudian berikan hukuman yang berat. Tapi tiba-tiba malah menerima suap itu kan ya. Prihatin dan terus terang aja saya ketawa menangis ini. Iya, prihatin. Nah, mungkin Mahkamah Agung juga prihatin. Makanya kemarin hari ini juga melakukan rolling begitu ya, khususnya di hakim di Jakarta. Nah, menurut Anda bagaimana kemudian integritas ini bisa terjaga? Kemudian dengan langkah-langkah salah satunya tadi rolling hakim di berbagai tempat. Ada banyak sekali yang di rolling. Tapi saya masih punya evaluasi yang di rolling itu, bahkan ada beberapa tes untuk menjadi ketua pengadilan itu tidak lulus gitu 2 kali, tapi kemudian diluluskan atau ternyata dapat promosi yang baik gitu. Jadi masih banyak catatan. Siapa tuh Bang Boy? Bisa di-spill kali? Di rolling. Gitu. Jadi ada beberapa catatan saya, nanti baru saya teliti, saya akan berikan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Ternyata banyak yang tidak lulus untuk ujian jadi pimpinan. Nah, harusnya itu kan nggak bisa jadi wakil ketua segala macam gitu, nggak bisa. Jadi ada beberapa yang catatan saya. Jadi ini yang tidak cukup begitu gitu. Saya hanya satu minta kepada Mahkamah Agung membuka diri terhadap pengawasan Komisi Yudisial, baik dari sisi perilaku maupun juga dari sisi penilaian putusan. Soal nanti putusan itu tidak bisa dibatalkan, tidak apa-apa, tapi dinilai dan kemudian hakim yang bersangkutan juga bisa paling tidak promosi atau bahkan dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu banyak kasusnya begitu. Jadi ini kan perintah konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 bahwa pengadilan independen. Untuk menjaga independen diawasi oleh Komisi Yudisial. Jadi selama ini sejak 2009 setelah kasus Antasari Azhar itu
Mahkamah Agung nampak defensif bahkan resisten terhadap KY, bahkan membentuk badan pengawas sendiri gitu, yang seakan-akan kalau sudah diurusi badan pengawas KY tidak boleh gitu. Nah, menurut saya bubarkan aja badan pengawas, biar komisi yudisial yang mengawasi. Mereka KY itu akan hebat kalau diberi keleluasan dan kewenangan, termasuk merekrut calon hakim biasa. Kan kemarin sebenarnya ada, tapi dibuat ke komisi ke Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Maka KY hanya berwenang hakim agung. Nah, ini yang suatu yang menurut saya defensif ini tidak perlu. Kalau Anda memang pengen baik, diawasi kan malah senang, harusnya pihak luar. Kalau yang mengawasi orang dalam, bayangkan ketua Bawas itu hakim tinggi level jabatannya. Lah kalau hakim pengadilan negeri pun gitu, tapi kalau punya koneksi terhadap Hakim Agung misalnya, atau pimpinan Mahkamah Agung misalnya. Kemarin nyatanya ada 2 sekretaris Mahkamah Agung yang kena jadi tersangka di KPK misalnya. Lah itu kalau yang diawasi itu nanti hakim, meskipun hakim pengadilan negeri itu, tapi kalau koneknya ke sana, Bawas bisa apa? Jadi ini menurut saya tidak signifikan untuk memperbaiki. Jadi Mahkamah Agung harus membuka diri, bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain ya. Bekerja sama dengan Komisi Yudisial adalah harga mati. Baik, terima kasih Bang Boy atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Mungkin setelah ini mau mampir ke Jepara. Silakan dilanjut Bang Boy. Terima kasih. Selamat malam Bang Boy. Sehat selalu. Malam.